Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Selalu tetap semangat untuk menjalankan segala aktivitas dan juga rutinitasnya. Selalu menjaga kesehatannya, selalu menjalankan protokol kesehatannya, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kalian semuanya mendapatkan rezeki yang melimpah, rezeki yang halal, dan juga rezeki yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di berbagi cerita kali ini, saya mau berbagi cerita kejadian-kejadian aneh yang di luar nalar manusia, atau pada intinya adalah kejadian dengan hal-hal yang mistis dan juga goib. Nah, kenapa sih saya ingin berbagi cerita sama kalian? Ya mungkin saya mau sharing aja, kalian apakah pernah merasakan seperti saya juga kejadian seperti itu. Dan intinya sih saya supaya nggak lupa gitu kan, jadi saya mau menuangkan ke dalam audio video ini dan saya upload, dan saya berbagi cerita sama kalian semuanya. Nah, ini kejadiannya beberapa tahun yang lalu, atau ini kejadiannya selepas saya keluar selama hampir 6 tahun di radio. Setelah saya sudah bekerja di radio, mengabdi selama hampir 6 tahun, saya keluar dan saya tahun 2017 itu masuk kembali, diajak kembali untuk berlatih bela diri karate. Nah, 2017 saya masuk sambil saya mempelajari kembali, sambil saya belajar kembali dari nol sampai sekarang, mengingat-ingat kembali gerakan-gerakan yang sudah hampir 6 tahun saya tidak olahraga bela diri karate karena rutinitas dan aktivitas yang ada di pekerjaan saya menuntun banyaknya kegiatan yang ada di radio saya atau tempat kerja saya. Nah, 2017 saya masuk, terus 2018 masih baru ya, kemarin beberapa tahun yang lalu. 2018 itu ada sebuah kegiatan besar di karate, yaitu kejuaraan karate perguruan Inkai tingkat provinsi Jawa Barat. Jadi yang disingkat dengan Kejurfrog Jawa Barat. Nah, jadi wilayah Jawa Barat, se-Jawa Barat saja, untuk seleksi nanti kalau menang di Jawa Barat itu akan bertanding kembali ke tingkat nasional. Nah, waktu itu kejuaraannya itu dilaksanakan di kawasan Kabupaten Bogor, jadi kawasan Bogor, atau tepatnya di daerah Sentul. Daerah Sentul itu ada kayak semacam di situ teh kayak pembelajaran atau apalah untuk dikirim ke luar negeri untuk menjaga keamanan, atau disingkatnya apa saya lupa lagi, pokoknya daerah Sentul aja ya. Tempatnya itu memang jauh dari pemukiman warga karena di situ banyak bangunan-bangunan bertingkat, terus ada gedung besar, kantor-kantor besar, ada penghuninya tapi tidak banyak gitu kan. Jadi belajar
di situ untuk pengiriman jadi kayak keamanan, kayak apalah pokoknya kayak gitulah, pokoknya di situ daerah Sentul. Nah, dilaksanakannya di situ kejuaraannya. Dan kita berangkat satu rombongan bis mini, dan sebagian sama mobil-mobil di belakangnya, mobil-mobil pribadi. Orang tua ikut, ada yang didampingi sama orang tua, ada yang tidak didampingi sama orang tua. Tapi kalau dari mulai anak-anak itu didampingi sama orang tua. Dan kejuaraannya dilaksanakan di situ selama 2 hari. Jadi kita berangkat hari Jumat siang, nyampe kita sore, terus juga kita langsung berangkat ke tempat kejuaraan dan kita nyari kamar juga, ruangan-ruangan yang kita bisa tempati. Itu satu ruangan itu kan satu kabupaten. Jadi satu bangunan itu ada berapa lantai? Satu lantainya itu ada 4 ruangan, kalau nggak salah 4 ya. Satu ruangannya itu bisa menampung hampir 50 kalau nggak salah gitu ya, 50 lebihan lah ya. Jadi kayak ngebarak gitu. Jadi ada kasur, meja, kursi, lemari, kasur, meja, kursi, kemari, kasur, meja, kursi, lemari. Kita ngebarak semuanya dari pas masuk pintu sampai ke belakang. Di belakang ada WC, kamar mandi itu ada beberapa. Terus ada tempat kencing juga, ada kaca besar di situ untuk lain sebagainya. Jadi satu ruangan kita ngebarak di situ, sholat di situ, aktivitas di situ. Nah, di WC-nya itu kan ada yang aktif itunya, kerannya, ada yang nyala, ada yang enggak, ada yang udah rusak dan sebagainya. WC juga ada yang udah rusak, ada yang masih bagus gitu kan. Apalagi pintu WC-nya sudah jelek, sudah rusak karena mungkin jarang ditempati dan lain sebagainya gitu. Nah, kita menginap di situ Jumat malam Sabtu, dan kebetulan saya diutus untuk technical meeting untuk besoknya kejuaraan di aula besar gitu kan, bukan aula sih tapi gedung besar yang bisa menampung 3 lapang gitu kan. Nah, waktu itu ya berjalan, tidak ada keanehan gitu kan. Kita selama beberapa hari di sana, dan ini dialami sama saya sendiri, dan bahkan ada orang tua yang mengalaminya gitu kan. Bahkan sempat difoto sama salah satu orang tua yang ikut gitu. Kita hari Minggu, kalau udah beres kegiatan, kita sudah beres kegiatan hari Minggu, semua kelas sudah dipertandingkan, kita sudah mendapatkan sertifikat, terus medali, kita langsung pulang. Gak lama, masih Minggu sore kalau nggak salah. Jadi malam Senin kita sudah nyampe ke kota ya kita tinggal. Nah, waktu itu kalau nggak salah kejadiannya itu hari terakhir, hari Minggu sih, sama malam Minggu. Nah, malam Minggunya itu kan ada orang tua yang pengen istirahat ke kamar gitu kan. Dan itu kejadiannya sih malam sih. Memang malam istirahat ya. Enggak. Waktunya malam hari.
Anak-anak sudah pada tidur, orang tua kan masih ada yang melek gitu kan. Ada yang mau ke WC harus diantar gitu kan. Nah, ada orang tua ke mau ke WC diantar sama temennya. Jadi yang temennya satu lagi menjaga di luar. Dan itu orang tua tuh nggak apa namanya nggak sengaja buka handphone sambil menghilangkan rasa takut, terus difoto di bagian kunci pintu kan apa itunya yang buat kuncinya kan udah nggak ada tuh, ada bolong gitu kan. Orang tua tuh nggak sengaja foto gitu aja, yang nggak ada kejadian apa-apa sih sebetulnya. Cuman kejadiannya ketahuannya pas keesokan harinya pas buka handphone ada sosok perempuan kayak seperti itu. Makanya kaget gitu kan. Oh ternyata di WC itu ada gitu. Makanya kalau ke WC gitu kan, ke kamar mandi itu kan suka ditemenin sama teman-teman yang lainnya. Apalagi atlet juga banyak yang ditemenin ke WC. Padahal kan sudah pagi gitu kan. Sudah siang. Tapi yang jelas ya karena mungkin auranya agak sedikit berbeda di ruangan. Terus makanya saya ditempatkan di paling pojok dekat WC, kamar tidurnya, bukan kamar tidur tapi tempat tidurnya sama supir itu, biar laki-laki di belakang katanya, anak-anak sama perempuan paling depan. Dan memang sih kalau masuk ke WC itu agak sedikit merinding juga sih. Saya kan suka sendiri gitu kan. Kadang suka nganterin atlet, temen juga yang membimbing anak-anak. Suka agak sedikit merinding juga sih, ya. Nah, dan bahkan ada yang apa ya, ada yang ingin menghilangkan rasa takut itu. Ada salah satu teman saya itu mandi mau ke WC itu bawa musik box supaya mungkin menghilangkan rasa takut mungkin ya. Jadi pas mandi itu dengerin musik box gitu. Nah, pas keesokan harinya pada hari Minggu itu pertandingan terakhir, hari terakhir juga, jam 10, jam 11, jam 12 itu kan apa namanya panas-panasnya gitu kan, capek-capeknya kita sebagai pembimbing, dan saya berniat untuk pulang dulu ke asrama atau ke tempat tidur, ke ruangan. Ya saya mau mandi dulu lah siang ya, nanti biar biar nanti pas pulang gak usah mandi lagi. Saya langsung berangkat ke ruangan, ke asrama, dan agak lumayan cukup jauh sih dari gedung ke asrama. Itu ada beberapa kilometer lah ya, kita jalan kaki. Nah, pas saya udah nyampe gedung, pas nyampe asrama, kan kuncinya dibawa tuh sama orang tua. Ada salah satu orang tua yang membawa kuncinya. Sebenarnya kan saya kaget banget. Ya udahlah, kata saya cari jalan yang lain. Dan kebetulan lewat jalan belakang itu terbuka, nggak dikunci. Lalu saya lewat pintu belakang, masuk pintu belakang, saya ngecek dulu seluruh tempat tidur, dan saya pas jalan, di situ ada laki-laki yang tidur. Kan saya berpikir nih, mungkin itu supir kali, kata saya gitu.
Lalu saya ngecek lagi ke depan, ke pintu utama, ya saya ngecek aja gitu. Balik lagi masih ada itu laki-laki yang yang tidur di situ. Saya positive thinking aja lah dari situ ya. Mungkin itu supir yang kecapean mungkin. Lalu saya ke kamar ke tempat tidur pribadi saya, bawa handuk, bawa sabun, saya mandi. Enggak lama sih mandinya. Terus saya pulang lagi, ganti baju, terus saya ngecek kembali yang tidur, laki-laki yang tidur itu udah nggak ada. Wah, kaget di situ saya, kaget banget. Nah udah itu saya bergegas aja langsung ke aula lagi, ke gedung lagi. Dan di sepanjang perjalanan itu saya berpikir, laki-laki itu siapa? Pencuri atau apa? Atau pegawai yang ada di sini? Tapi nggak mungkin. Lewat jalan mana? Masa lewat jalan belakang gitu kan? Tapi kenapa tidur di sini gitu kan? Sedangkan kan dikunci pintu depannya. Saya berpikir lama di situ. Yaudahlah, apa-apa. Saya positif thinking. Nah, pada hari Minggu itu kan udah beres nih pertandingan dan lain sebagainya. Di bis itu saya cerita-cerita sama orang tua gitu kan. Cerita dan ternyata banyak yang ngalamin kejadian-kejadian aneh juga. Nah, waktu itu orang tua yang foto-foto secara tidak sengaja bercerita juga dan ngeliatin, nih lihat, wah bener ada kefoto perempuan di WC pada malam hari. Wah, waktu itu ya sedikit takut, tapi ya takutnya sebentar sih, karena kita perjalanan pulang dari Bogor ke Cianjur. Ya, kebetulan kita daerah Cianjur pulang. Dari kejadian itu 2019 kita berangkat lagi kalau nggak salah ya. Waktu itu kita positif thinking aja. Dari situ, dari kejadian-kejadian udah dan mungkin kita nggak bercerita-cerita sama atlet-atlet yang baru ikut ke Bogor. Ya begitu aja sepenggal pengalaman kejadian saya yang memang pernah saya alamin. Dan misalnya kalau kalian punya cerita-cerita seperti saya ini, silahkan kalian bisa share sama saya ya. Jangan lupa support channel saya untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.